Monggo Oke Bosman. teman-teman, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat sekali saya kalau bisa bersama teman-teman. Rindu banget, udah rasanya 5 minggu kali ya kita nggak ini ya puasa, kemudian Ramadan, Lebaran, berkelanjutan panjang deh ceritanya habis itu. Dan banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi dan penting untuk di-share. Temanya hari ini adalah pengepungan apa ormas dan ini sangat menarik sekali. Oke teman-teman, yang jelas kita berita internasional dulu karena banyak sekali yang meminta Bosman untuk mengulas tentang Pakistan versus India. Karena kita tahu di Kashmir itu adalah perebutan wilayah yang cukup panjang dan banyak bertanya karena hari ini atau dalam 2-3 hari ini pertempuran udara antara kapal atau pesawat terbang buatan Perancis Rafael versus JU buatan Tiongkok. Ternyata Pakistan yang didukung oleh Tiongkok berhasil menjatuhkan 3 pesawat Rafael dan yang jelas kalah telak di mana India itu dibantu oleh Amerika, Pakistan dibantu oleh Tiongkok, dan minggu lalu Erdogan juga menyatakan membantu Pakistan. Di sini analisanya menarik karena mereka semua adalah sebenarnya antara Tiongkok, India itu adalah anggota BRICS secara ekonomi, tapi secara politik atau fakta militer ternyata mereka berseberangan. Bahkan perebutan wilayah di utara India dengan Tiongkok pun meruncing, tetapi yang menjadi pertanyaan kenapa bisa terjadi pertempuran yang cukup ramai. Ini persis seperti Rusia menyerang Ukraina. Ini adalah India membuka serangan kepada Pakistan terlebih dahulu di wilayah Kashmir, yang kalau secara uh, religion kita tahu Pakistan itu Muslim, uh, India itu Hindu, dan wilayah Kashmir adalah wilayah yang diperbutkan. Ini adalah wilayah cerita lama yang menarik. Namun kenapa sekarang? Itu pertanyaannya ya. Kenapa sekarang? Karena Amerika dan Inggris adalah yang di belakang India untuk melakukan serangan ke Pakistan karena wilayah Pakistan di Kashmir sebenarnya menarget adalah jaringan teroris yang berada di Pakistan. Dan ini akan panjang dan berbahaya karena Pakistan adalah negara berhulu ledak nuklir, begitu juga India. Jadi kita tahu bahwa dunia ini sebenarnya tidak baik-baik saja. Di berbagai tempat itu penuh dengan intrik, penuh dengan konflik, penuh dengan friksi, penuh dengan peperangan, penaklukan, dan agaknya hawa panas ini akan terus terjadi. Di Indonesia juga hawa panas itu demikian tingginya, mengingat eh, pencopotan Letjen Kunto, Pangkogap Wilhan I, dan dalam waktu 1 hari di cancel lagi. Padahal dia baru 4 bulan menjabat. Itu diduga karena ada 2 matahari di Indonesia. Jadi Indonesia itu panasnya luar dalam. Bukan saja cuacanya panas, tapi hatinya juga panas. Dan dunia juga begitu. Jadi contohnya adalah antara Pakistan dengan India. Dan nanti kita akan bahas di channel Bosman detailnya. Karena ada banyak lagi informasi yang mau di-share. Kemudian kita tahu Kemis, Jumat, Sabtu, 3 hari 2 malam Xi Jinping nginep di Rusia bersama Putin. Bayangin, kalau presiden nginep
di sebuah negara itu adalah benar-benar negara bersahabat. Dan kita tahu terakhir Putin ketemu Xi Jinping di Olimpiade itu, dan musim dingin, nggak lama kemudian itu adalah go ahead perang Ukraina, alias Rusia memang sudah memberitahukan Tiongkok bahwa dia akan menyerang Ukraina. Jadi dua sahabat ini memang kalau lagi ada salah satu mau ketemu, jadi kalau Rusia ketemu Putin ketemunya di Tiongkok, maka pasti Rusia yang akan bergerak. Nah sekarang Xi Jinping yang berada di Rusia 3 hari 2 malam loh. Dan ini berarti Tiongkok akan bergerak. Itu ya. Jadi di sini intelijen mengatakan bahwa kemungkinan dia akan menggunakan dua front kesempatan ini, yaitu mengganggu Amerika di Kashmir dengan support Pakistan. Agaknya dia akan mengepung Taiwan. Apakah Taiwan akan dikuasai secara fisik, kita juga belum tahu. Tetapi kemungkinan dikuasai secara ekonomi mungkin. Ini yang lagi dianalisa. Belum lagi vaksinnya Bill Gates gitu ya. Kita menganalisa. Dan yang menarik lagi, Tiongkok adalah negara yang sedang mau cawe-cawe konklav 135 kardinal yang tanggal 7 ini sedang melakukan rekonsili atau rapat untuk menentukan paus yang baru. Dan kenapa Tiongkok berkepentingan? Ini kemungkinan siapa ya, kalau nggak salah calonnya Tiongkok itu Pietro Peloni ya, saya lupa nama itunya. Dia mungkin sekneknya Vatikan saat ini. Dia pro Tiongkok, pro China, yang akan membuat China akan menjadi panggung. Jadi sekali lagi agama dan politik. Sekali lagi teman-teman Katolik pasti shock dengan informasi ini, karena Tiongkok sangat memerlukan emasnya Vatikan. Jadi Tiongkok ini berpikirnya sangat omnichannel, sangat channelnya banyak sekali cara berpikirnya. Jadi Anda bayangin ya, dia bisa berpikir tentang melakukan 10G komunikasinya. Kemudian untuk pertama kalinya ada 18 dokter AI yang akan mendiagnosa 3.000 pasien per hari dengan tingkat ketepatannya 98,9% keakuratannya dokter-dokter AI ini. Anda akan shock dengan apa yang Tiongkok lakukan. Terus Tiongkok juga bersiap untuk ke Taiwan. Anda bayangin ya, betapa rumitnya dunia ini dikendalikan oleh Tiongkok. Dan yang menarik adalah informasi. Anda tahu saya beberapa hari ada di negeri seberang di Amerika. Dan selama 10 hari, dan sebelumnya adalah 8 hari saya di Eropa. Panjang ceritanya, nanti ada sesi yang lain untuk itu. Tapi yang jelas ada yang menarik adalah Trump blink first. Anda mengerti istilah blink? Blink itu begini. Dulu Trump tuh kedip duluan. Jadi gini. Dulu waktu kita kecil tuh ada main tatap-tatapan mata gitu ya. Nah, siapa yang kedip duluan dia kalah. Dan sahabat semua, sekedar mengingat bahwa dalam perang tarif, Amerika tuh sudah naikkan 5-6 kali ya. Dari sekian persen, bahkan terakhir Tiongkok itu di-charge atau dibebani dengan 245% tarif. Tapi Tiongkok nggak kedip, cuek aja dia. Alias, gue nggak peduli sama apa yang lo lakukan. Dan ternyata kuarter pertama tahun 2025 ekonomi Amerika shrinking ke 0,3%. Bagi negara sebesar Amerika dengan GDP yang sangat besar tuh shrinking 0,3% tuh gede banget. Itu kayak 1/4 ekonominya Indonesia mengecil gitu ya. Dan membuat Trump geter juga gitu ya. Jadi dia blink duluan, alias
dia kalah dengan Tiongkok. Ini menurut saya sebuah informasi yang menarik, karena Tiongkok yang tidak peduli dengan langkah-langkah Amerika itu, dan udahlah kalau barang gue nggak dibeli lu, gue masih punya dunia kok gitu ya. Cuek banget itu dia nggak kayak Indonesia mengirim delegasi, malah bukan turun 32%, malah jadi 47% gitu ya. Saking nggak ngertinya bernegosiasi, ya mungkin karena kurangnya intelijen ekonomi, nggak ngerti maunya Amerika, nggak baca buku The Art of the Deal-nya Trump, nggak ngerti Trump, datang dengan PowerPoint, meratap dengan mau membeli produk-produk Amerika malah bilang negara-negara berkembang itu suka liker es penjilat pantat. Gila, kita tuh udah terhina banget. Dan saya malu dengan delegasi kemarin, padahal ada Bu Sri Mulyani, ada Pak Erlangga, padahal orang pinter semua. Tapi mungkin memang nggak siap dengan dunia yang berubah, mungkin terlalu lama duduk di menteri atau sehingga tidak sensitif. Karena kita tahu rutinitas itu kan mematikan kreativitas. Jangan-jangan udah terlalu lama jadi menteri karena mungkin jadi kreativitasnya agak ini ya, mungkin karena Bosman belum ditarik juga jadi menteri kali ya. Jadi karena Bosman nggak mau kali jadi menterinya menggantikan Sri Mulyani ya, jadi beliau jadi lagi. Singkat cerita adalah bukannya jadi mengecil dari 32% malah ditempeleng dengan 47%, dan kita tergagap-gagap. Ternyata mereka tidak perlu empati, mereka perlu maunya mereka dituruti. Jadi Amerika itu menggunakan strategi win-lose, bukan win-win. Kalau Indonesia win-win, tapi solusi win-win itu di Indonesia artinya solusi angin-anginan gitu ya. Nah teman-teman, ada banyak cerita tentang Ormas dan ada yang Bosman mau share dari perjalanan Bosman selama sebulan ini. Tapi Bosman perlu break dulu 10 menit. Nanti akan bergabung lagi. Kita kembali lagi. Teman-teman, kita membicarakan sesuatu yang penting di luar bisnis. Tentunya teman-teman harus memahami tentang geopolitik di luar negeri dan juga di Indonesia. Jadi kita tahu di dalam dunia akademis, teman-teman yang belajar tentang sains, maka ada ilmu yang namanya GE atau General Education. Anda harus mempelajari filosofi. Kalau Anda mempelajari ilmu tentang fisika murni, Anda juga diwajibkan main badminton gitu ya. Itu hanya supaya otak kiri kanan Anda bermain. Bisnis itu kebanyakan otak kiri, analisa, data, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, bisnis adalah sains ya, harus diingat ya teman-teman ya. Bisnis itu bukan ilmu untung-untungan, bisnis itu calculated gitu. Saya sekedar memberikan ilustrasi, misalnya dulu pernah Carrefour, ini adalah sebuah perusahaan grosir, ada di Indonesia, kemudian diambil oleh Transmart, dan ternyata Transmart gagal membangun bisnis seperti Carrefour. Pertanyaannya kenapa gagal? Karena Transmart itu tidak calculated atau tidak menghitung dengan detail seperti Carrefour seperti dulu, bahwa tinggi rak yang sejajar mata, jadi mata ibu-ibu Indonesia adalah sekitar 155 sampai 160 cm. Maka di rak yang sejajar mata itu adalah Anda harus taruh barang yang paling profitnya paling besar. Gitu ya. Karena sejajar mata. Dan terus yang di atasnya, baru yang di bawahnya itu yang murah-murah. Tapi barang itu harus tetap ada. Itu namanya calculated. Jadi bisnis itu terkalkulasi. Jadi kalau teman-teman berbisnis tidak menggunakan kalkulasi, itu bermasalahnya sangat besar. Di sisi lain,
Otak kita kalau terlalu kalkulasi kita bisa hang gitu ya. Karena itu harus diisi dengan berita seperti geopolitik. Otak kanan Anda mendadak kayak ada theater of mind atau ada sebuah layar TV di kepala Anda sehingga ada sesuatu yang Anda bisa tonton dalam imaginary Anda begitu nonton Bosman bercerita, Anda ada sebuah imaginary dan itu akan begitu Anda balik lagi mengkalkulasi bisnis Anda, itu Anda menjadi sangat tajam gitu ya. Jadi bisnis, kemudian geopolitik dan lain sebagainya itu adalah balancing kehidupan kita di dalam menggunakan memaksimumkan fungsi otak. Jadi saya tahu teman-teman semua, sahabat semua ini adalah orang-orang yang sangat memaksimumkan fungsi otak. Jadi mendengar Bosman dengan memvisual, otak kanannya main, mendapat informasi dari Mbak Nadine, itu otak kirinya main, sehingga balance. Nah, sekarang kita menggunakan otak kanan kita tentang peristiwa-peristiwa yang sangat memalukan di Indonesia, yaitu apa yang terjadi di Jawa Barat tentunya, karena Jawa Barat adalah provinsi yang sangat penting. Kenapa? Karena dari GDP nasional Indonesia yang sekitar 1,3 triliun atau 1.300 billion dolar, itu 18%-nya adalah kontribusi Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu hampir sekitar 200-an sampai 250 billion atau hampir antara 3.500 triliun. Itu adalah uang beredar di Jawa Barat. Jadi kalau Jawa Barat ekonominya misalnya naik ke 10%, maka nasional bisa naik ke 7% atau bahkan 8%. Jadi untuk membuat Indonesia ini tidak naik ke 8%, tetap menjadi Indonesia negara middle trap country atau middle income trap country, maka negara lain itu harus yang mau mengkup Indonesia itu harus mensponsori para preman-preman ini untuk tidak ada pabrik membangun di Jawa Barat supaya growth ekonomi Indonesia tidak sampai 8% seperti cita-citanya Pak Prabowo, karena Jawa Barat tidak berhasil naik ke 10%, jadi tetap di 5%, ya tetap kita tidak akan pernah bisa menjadi negara kaya, tapi tidak negara miskin, kita negara yang ditarget. Jadi sejauh ini, alhamdulillah, negara-negara luar itu telah berhasil memprovok menggunakan media, menggunakan TikTok, mempromosikan dark side, sisi-sisi para ormas ini kenceng sekali dan masyarakat menjadi ketakutan sama ormas dan berhasil, dan itu bikin gue sebel gitu ya. Itu nomor satu. Tapi kita harus fight, kita harus bisa menang. Jadi premanisme ini ada, tetapi mempromosikannya ini negara asing. Ini yang saya tidak suka dengan sosial media yang dimiliki oleh asing, yang algoritmanya dia bisa atur. Jadi Anda mungkin ini adalah informasi yang membuat Anda shock gitu ya. Tapi premanisme di Indonesia ini memang parah. Karena berita-berita internasional sudah mulai mengkritik, membicarakan tentang Yakuza Indonesia, tentang triadnya Indonesia dengan para ormas-ormas ini yang memang sudah merugikan. Dan apakah ini tidak by design? Yes, ini adalah putra bangsa yang bodoh yang bergabung dengan para ormas yang dipakai oleh negara-negara asing. Negara asing itu adalah Vietnam, Tiongkok, Kamboja yang memang mengincar Indonesia ini supaya ribut dan pindah pabriknya ke Vietnam, ke Kamboja, bahkan ke Tiongkok. Ini adalah true story. Ini kita harus buka karena saking sebelnya gua terhadap analisis atau komen-komen bahkan media di Indonesia yang cemen menganalisa fenomena premanisme hanya sebagai seperti grip sebagai pemuda Pancasila yang hanya cuman malak-malakin. Enggak. Yes, mereka malak-malakin, yes mereka bermasalah, yes pemerintah sekarang sulit menggerakkan kaki organik mereka, polisi atau tentara kayak setengah hati. Karena ormas-ormas itu ada banyak sekali, ada 1.000 kali
itu adalah bagian dari kaki organik mereka, kaki politik mereka, alat tekan politik mereka sesama politikus. Sekali lagi Bosman ini sudah sebel sama reformasi yang membuat partai banyak yang didukung oleh ormas-ormas adalah kaki organik para politikus-politikus itu juga. Jadi selama itu muter-muter seperti itu, Indonesia akan terus tidak bisa maju. Jadi saya minta dengan amat sangat Bapak Prabowo, Pak Menhan, Pak Safri, sudahlah buat Pangkop Kamtib, Panglima Keamanan dan Ketertiban, dan saya mohon Petrus dijalankan seperti apa yang Duterte lakukan. Mintalah referendum, boleh tembak mati, direferendumkan seluruh Indonesia. Kalau rakyat Indonesia setuju, Pangkop Kamtib boleh menembak mati preman-preman termasuk bandar narkoba, karena mereka banyak sekali bandar judol. Bolehlah 1-2 tembak mati. Dan untuk itu kalau undang-undangnya bilang, oh ini kena HAM segala macam, maka gunakan referendum. Kalau rakyat setuju, yes, boleh. Gunakan Pangkop Kamtib atau Panglima Keamanan dan Ketertiban itu gabungan di bawah Menko Polhukam atau Menhan, terserah. Saya sudah nggak sabar lagi untuk membuat para kriminal yang berormas atau tidak berormas, penjahat kambuhan, pemerkosa, bandar narkoba, itu udah tingkat dewa menyebalkannya. Kalau kalian tidak turun juga dengan berita-berita yang kita teriak-teriak ini, siapa lagi yang bisa gue percaya? KDM tuh kerjanya sendirian. Kalau itu Gubernur Aing itu sendirian. Dia pun ada manusia yang tangannya cuma 2, kakinya cuma 2. Kalau tidak didukung pusat, tidak didukung aparat, tidak didukung regulator, tidak didukung kalian, anggota parlemen, anggota DPRD yang memaksa ini semua, nggak akan kelar negara ini dari masalah-masalah ormas yang sudah jijik gua. Dan ini membuat ekonomi itu tidak tumbuh. Dan ini by design. Emang orangnya orang Indonesia yang memang egois tadi, oknum-oknum tadi, ingin memperkaya diri sendiri, oknum-oknum ormas tadi. Enggak lah, dia tidak membuat anggotanya jadi kaya. Tidak, anggotanya cuma dikasih alkohol, cuma dikasih kopi, nongkrong-nongkrong, cuma dikasih uang rokok. Yang punya mobil mewah ini ya atasan-atasannya itu. Dan ini kalian juga sebenarnya mana nasionalismenya? Kalau kalian nasionalisme, benar-benar bantu agar bisnis itu tumbuh. Kalau bisnis itu tumbuh, kalian pun bisa dapat manfaatnya. Ini mau tumbuh, kalian halangi. Dan sekali lagi, kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh takut. Kita harus kompak. Dan ada sebuah contoh menarik di mana Pablo Escobar dulu benar-benar menguasai dark side, sisi gelap Medellin di Kolombia, dan manusia-manusia korban dia nggak tahan, membentuk organisasi namanya Los Pepes, adalah manusia yang singkatan dalam bahasa Spanyol yang artinya manusia korban Pablo Escobar, karena pemerintahnya dibayar sama para bandar narkoba, pemerintah pejabatnya tidak bergerak. Akhirnya masyarakat bergerak, mengeksekusi, sehingga membocorkan posisi di mana Escobar, sehingga FBI bisa turun tangan menebas atau membunuh Escobar. Saya rasa kalau pemerintah tidak turun, saya berharap masyarakat Sunda, masyarakat Baduy, ini khusus Jawa Barat, atau pendekar Betawi, untuk tidak bisa para ormas itu berkuasa di daerah masing-masing, kearifan lokal turun deh.
selamatkan daerah masing-masing, pecalang di Bali, mulailah kita protek diri kita dan bergabung menjadi semacam Los Pepes, turun tangan sendiri deh. Kalau pemerintah nggak turun tangan, kita turun tangan. Kalau nggak begini, gimana caranya negara kita bisa 10% atau 8%? BYD aja bisa nggak jadi masuk loh. Dan dia sudah mengkritik keras di Tiongkok. Saya baru pulang dari sana, isinya tentang Indonesia dan premanisme ini. Memalukan sekali kalau sampai pejabat di pusat tidak mengerti atau tidak peduli dengan informasi ini. Kalian ini udah buta apa duduk di kursi jabatan di atas sana? Ayo dong, selesaikan masalah ormas agar bisnis balik ke Indonesia lagi, karena manufaktur itu penting. Manufaktur itu melahirkan banyak lapangan kerja. Kalau sektor jasa itu terbatas. Kalau kita buat resto ya paling cuma 40 orang pegawainya. Tapi kalau buat pabrik bisa ribuan. Itulah yang dibutuhkan pada saat ini. Pabrik masuk, uang masuk, tenaga kerja jadi. Kalau gap ekonominya demikian jauh, yang kaya di Indonesia nambah kaya. Oh ya, ekonomi Indonesia naik. Iya, karena yang kaya nambah kaya. Gap kaya miskinnya terlalu besar sehingga mereka jadi anggota ormas, bisa dapat duit. Itu karena akibat kemiskinan. Dan kemiskinan ini sistemik. Sistemik itu karena pejabatnya diam saja, terlalu berpikiran politik dan ingin menjabat selamanya. Jadi sudahlah, kita tahu kok netizen itu pinter-pinter, masyarakat itu pinter-pinter. Buktikan dalam 100 hari ke depan ormas harus bubar. Itu artinya Anda adalah pejabat yang benar-benar cinta rakyat. Saya rasa itu dulu, gue stres ngomongin beginian. Yang jelas kita harus berani dan kita harus bertanggung jawab atas bangsa dan negara kita demi Indonesia Emas 2045. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.